Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah, bincang-bincang usaha Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia sudah melakukan 3 kegiatan. Ini sangat seru sekali, dari mulai membicarakan industri telur ayam rakyat, membicarakan tentang silase rumen yang bagaimana menghadapi perubahan iklim, dan yang terakhir hari ini 21 November kita membahas bagaimana pengolahan sampah yang menjadi masalah luar biasa di beberapa kota di Indonesia. Tentunya ini menjadi challenging buat kita semua, bagaimana kita mampu mencari solusi dengan para pakar, dewan penasehat, dan juga akademisi yang ada di Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia. Ini sangat luar biasa, antusiasme sangat luar biasa di kanal YouTube kami yang sudah menonton puluhan ribu. Artinya antusiasme, empati masyarakat terhadap isu-isu yang kami lempar ini sangat menarik dan menjadi sebuah pemikiran. Dan sekarang telah hadir juga Bapak Ketua Umum Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia, Askindo, Bapak Insinyur Concon Garsoni. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Hadian. Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi lagi, Pak. Ini acara yang sangat luar biasa, Pak. Kenapa kepikiran bahwa isu-isu ini harus diangkat, dan seberapa peduli Askindo ini terhadap isu-isu tersebut, Pak? Kita kan merefer kepada pidato Perdana Presiden Oke, itu Mas. yang menggugah tentang kita harus menuju pada mandiri pangan dan energi. Walaupun itu sepertinya jauh daripada ukuran-ukuran hari ini, namun kita semua harus optimis untuk mencapai itu dengan berbagai kendala yang akan kita hadapi. Jadi kita melihat di sana untuk bisa mencapai misalnya pertumbuhan ekonomi 8%, itu mutlak harus kita memberdayakan sumber-sumber daya yang selama ini tidak tergunakan. Sumber daya yang idle capacity gitu misalnya. Itu adalah yang bisa menopang tercapainya ukuran 8% pertumbuhan ekonomi misalnya. Seperti itu. Maka kenapa 3 dari 5 isu yang kita rumuskan, mengapa kita bicara tentang ayam petelur? Karena itu adalah komoditas telur yang masih diusahakan oleh sebagian besar rakyat, diusahakan secara relatif konvensional, dan masih bergantung kepada satu kondisi perusahaan integrator yang sehingga pakannya ditentukan oleh pihak lain. Sehingga dengan demikian masih tidak menarik sebagai suatu peluang usaha bagi masyarakat. Nah, Askindo setelah kita mengemukakan melalui para pakar yang pada bidangnya itu, kan kita bisa menemukan adanya peluang misalnya menurunkan harga pakan kalau kita bisa mengintroduksi pakan itu bisa disubstitusi oleh misalnya kalau jenisnya ayam ras dengan buras itu bisa menggunakan pakan SOD, sumber sampah organik dapur misalnya. Itu akan menurunkan. Lalu mau menaikkan kualitas telur dengan kita punya temuan dari Sacha Inci ya, hasil dari akademisi juga kan gitu. Itu mengandung protein tinggi 50% dan juga mengandung omega, sehingga dengan demikian kita bisa menaikkan harga telur karena kualitasnya menjadi telur kandungan omega kan gitu. Demikian juga kita ternyata bisa mengeksplorasi adanya kebutuhan silase. Makin banyaknya populasi sapi, apalagi kalau ada import untuk kepentingan meningkatkan kebutuhan susu kita gitu. Itu kan ada faktor yang terberat adalah pakan nih. Nah, menghadapi sekaligus adalah perubahan iklim, tidak menentunya cuaca, maka kebutuhan pakan itu akan menjadi bermasalah. Oleh karenanya muncullah keharusan kita membangun industri silase sebagai pakan awetan yang sesungguhnya bisa diproduksi dari sumber-sumber limbah pertanian, termasuk limbah pertanian yang sudah terbawa ke kota yang ada di pasar induk misalnya kan. Itu juga. Dan yang terakhir kita tadi merumuskan tentang bagaimana energi dan pupuk itu bisa dihasilkan dari semua kekayaan sampah Indonesia yang satu hari 175.000 ton. Satu tahunnya itu sampai 62 juta ton. Itu sampah domestik perkotaan. Di luar itu ada limbah pertanian, limbah ternak, biomasa hutan, biomasa perumbitung gitu Pak ya. Di luar itu adalah 500 juta ton. 500 juta ton per tahun.
Jadi kita punya sebenarnya sumber daya yang selama ini tidak tergunakan. Itu yang saya maksud sebagai kita menggunakan sumber daya yang selama ini belum tergunakan untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 8%. Begitu, Pak Adil. Oke, sangat menarik ya. Ini adalah bukti dukungan dari Asosiasi Konsultan dan Konstruksi Indonesia Askindo ini terhadap pemerintah. Karena pemerintah punya niat sangat baik dan ini harus didukung oleh segala lapisan masyarakat agar apa yang menjadi cita-cita mandiri pangan dan energi ini bisa terwujud. Tentunya tidak hanya Askindo, tidak hanya pemerintah, tapi semua elemen masyarakat ini harus memberikan dukungan terhadap itu. Karena Indonesia negara besar, populasi nomor 4 terbesar di dunia, yang punya potensi itu semua, kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ini yang belum termanfaatkan. Dan Askindo secara kritis berpikir, ini harus ada yang bisa memulai, menginisiasi. Ide-ide kreatif ini harus dimulai. Dan Askindo telah melakukan itu dengan dimulai dengan tadi diadakan bincang-bincang usaha dengan para pakar dan para dewan penasehat yang membuat satu pemikiran-pemikiran. Salah satunya tadi adalah smart farming. Ini sangat menarik Pak Sonson. Ada smart farming yang ayam di bincang-bincang yang pertama itu mengenai industri telur ayam rakyat tapi dengan smart farming. Mungkin bisa dijelaskan sekilas juga Pak. Oh iya. Sampai kita Askindo menerbitkan buku ya, Uko. Kandang Smart Farming Ayam Petelur. Oh, semuanya ada di sini nih, Pak. Sebetulnya semua ada di sini. Ada di sini. Jadi kalau yang pengen tahu banget, ya nih bukunya adalah farming ayam petelur. Ya. Jadi kita berpikir perubahan iklim telah mengacaukan kebiasaan-kebiasaan lama ya. Tiba-tiba suhu tinggi, panas, tiba-tiba suhu dingin. Nah, itu semua tidak bisa lagi diatasi secara manual. Jadi kita lalu membuat satu rancangan hasil rekayasa mekanik elektronika. Itu kandang itu bisa berjalan sendiri tanpa operator atau tanpa ada peternak harus hadir di lokasi kan. Pakannya juga otomatis, kemudian minum otomatis, pembersihan limbah juga otomatis, dan limbah itu otomatis masuk kepada digester anaerob sehingga menghasilkan energi listrik dan juga pupuk kualitas nano atau nano fertilizer gitu. Jadi kita menghadapi persaingan industri di masa 4.0 ini, mau tidak mau kita harus bergerak ke arah otomatisasi proses. Dan negara-negara lain sudah lebih dulu. Kita sebenarnya ketinggalan. Pada tidak, ya kita harus tetap berjalan. Demikian. Ini boleh dilihat, buku ini sangat menarik apalagi untuk generasi milenial atau Gen Z yang berternak ini menjadi otomatis, tidak berbau tapi menghasilkan telur yang lebih bernilai tinggi. Sehingga nanti waktunya tidak habis untuk ngurusin ayam, tapi banyak waktu yang bisa dilakukan tempat lain. Ini hanya mungkin cukup 1 jam sehari, Pak. Ya, bekerjanya ya. Bekerja cukup 1 jam 1 hari. Jadi sangat menarik. Ini Pak Insinyur Sonson Gansori, Ketua Umum Askindo, rumusan pemikiran-pemikiran tadi tidak hanya dibincangkan, tapi sudah terrealisasi dalam sebuah buku. Ini sangat menarik. Apa bisa diorder atau saya tahunya itu di Tokopedia. Oh, ada di Tokopedia ya, bisa dicari. Atau di e-booknya. E-booknya ada kandang Smart Farming Ayam Petelur. Ini sangat menarik Pak Sonson. Terus kepedulian tadi terhadap ayam, terus bahwa itu harus memang dikelola oleh rakyat gitu ya. Dan juga silase yang manusia harus punya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, termasuk perubahan cuaca. Ketika tadi yang awalnya bisa terprediksi kalau musim hujan atau musim panas itu di bulan tertentu, ternyata sekarang terjadi perubahan iklim. Ini tentunya kita harus mampu beradaptasi akan hal itu, termasuk tadi untuk pakan rumenansia. Ketika itu musim kering dan tidak ada stok pangan atau untuk pakan untuk ternak, ini akan menjadi masalah besar. Dan hari ini Askindo, salah satu anggota kami sudah membuat salah satu produk namanya Porgum, yang itu adalah silase hijauan yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, sehingga ketika musim kemarau itu bisa dipakai. Jadi ini suatu temuan-temuan yang Askindo bersama para anggota ini memikirkan akan hal itu. Pandangan Askindo ke depan seperti apa Pak? Mengenai isu-isu yang tadi setelah disebutkan dan perubahan apa yang akan dilakukan? Kita masih harus banyak PR dalam ruminansia, misalnya
susu. Itu kan masih rendah produktivitas ya, rendah. 15 liter per hari per ekor. Padahal di negara yang sedang maju bisa 30 liter per ekor ya. Paling cepat ya. Itu yang kedua, handling susu juga kan itu kita masih tradisional. Baru Bandung Selatan yang bentuknya koperasi KPBS misalnya membuat sampai susu itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung karena sudah dipasteurisasi. Tapi kebanyakan peternak susu kita masih berserakan jauh daripada adanya jaminan untuk bisa terserap oleh industri pengolahan, sehingga kehadiran koperasi-koperasi untuk mengolah susu itu menjadi penting. Maka kita ini sekarang melihat di samping teknologi ada persoalan kedua, kelembagaan. Kelembagaan usaha ini lama kita menyaksikan bagaimana korporasi itu dibangun oleh perusahaan-perusahaan swasta yang besar. Makin besar, makin berkuasa, sehingga makin efisien, bahkan saking efisiennya sehingga menjadi sulit dimasuki oleh pengusaha lain yang baru memulai gitu ya, apalagi masih usaha kecil. Maka kita berpikir kelembagaan usahanya itu harus korporasi yang dibangun oleh skala-skala kecil, membentuk diri di dalam koperasi primer, kemudian berkoordinasi dengan koperasi primer lain yang bergerak di misalnya pengolahan, berorientasi pasar, kemudian juga berinteraksi dengan koperasi primer lain yang secara khusus mengolah silase, mengolah limbah pertanian, sehingga akan ada jaminan pakan di suatu sistem kandang itu bertahun-tahun yang akan datang. Jadi tidak lagi bergantung kepada perubahan iklim yang setiap hari bisa mengancam kehidupan seorang peternak gitu. Oke, sangat menarik ya. Rasa peduli Askindo begitu dalam sehingga dipikirkan bagaimana situasi-situasi yang tidak diharapkan itu tapi kemampuan adaptasinya ada. Tadi silase kering dan juga yang paling penting adalah kelembagaan. Ini kelembagaan yang tadi dipilih adalah koperasi. Karena koperasi ini menjadi lembaga rakyat yang nanti mampu menampung aspirasi, menampung usaha dari bawah sehingga rakyat punya kemandirian di dalam melakukan usaha. Pangan dan energi ini menjadi sangat penting kemandiriannya karena itu harus dibangun dari berbagai sektor. Dan Askindo sudah mengakomodir itu. Selain itu, yang paling menarik adalah bincang-bincang hari ini mengolah sampah yang hari ini menjadi problem besar sebenarnya yang belum tertangani. Padahal di bincang-bincang kami, teknologi, kesiapan itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kemauan kita termasuk juga pemerintah, bahkan mungkin dari presiden, Bappenas atau kepala-kepala daerah setingkat gubernur, wali kota, bupati, ada sebuah kebijakan yang hayo sama-sama kita bisa mengolah sampah ini menjadi pangan dan energi. Sampah ini kenapa hubungan dengan pangan? Karena hari ini kondisi lahan di Indonesia mayoritas kritis. Tentunya ini harus segera dipulihkan. Sehingga sampah tadi menciptakan kompos yang bisa disebar dan mengembalikan kesehatan lahan ini berkaitan dengan produktivitas lahan tersebut. Nah, ini menjadi menarik untuk pembicaraan hari ini, Pak Sonson. Bagaimana Askindo melihat itu dan termunculkan ide untuk melakukan usaha tentang sampah ini, Pak? Ya, itu adalah sumber daya yang tersedia yang selama ini menjadi beban. Kita harus mengubah beban itu menjadi pendapatan, menjadi sesuatu penunjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam lagi buku ada yang menarik lagi, ada buku lagi ya. Ini TPST judulnya Mandiri Energi, Solusi Darurat Sampah. Jadi sampah memang akan menjadi suatu topik di tahun-tahun ini ke depan karena banyak sekali kota-kota yang mulai mengalami darurat sampah. Darurat sampah itu diartikan tidak ada lagi tempat membuangnya seperti TPA ya. Nah, karena itu solusinya harus dibangun TPST, tempat pengolahan sampah terpadu yang menunjukkan adanya suatu usaha pada skala ekonomi tertentu mengkonversi sampah menjadi produk baru yang bernilai ekonomi. Karena kalau kita lihat neraca sampah itu 1 ton misalnya, itu 60% itu organik 60%. Karena kita hidup di negara yang masih dominan pengaruh dari agrikultur, dari kehidupan agraris. Beda dengan Singapura. Jadi banyak orang membandingkan di Singapura dijadikan listrik karena menggunakan insinerator. Yes, karena 94%
komposisi sampah Singapura itu anorganik. Organik sedikit. sudah sangat sedikit. Berbeda dengan Indonesia, 67% adalah organik. Yang kalau organik itu sederhananya dikomposting pada skala tertentu sampai menjadi suatu kualitas pupuk yang bagus, itu bisa menggantikan, mensubstitusi pupuk sintetik yang selama ini kita bergantung kepada impor. Kita baru punya Indonesia itu kan nitrogen dalam bentuk urea, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, kalsium, mikroelemen itu impor. Nah, dengan 60% kita konversi jadi pupuk saja sudah bisa menolong dari 175.000 ton per hari kali 60%. Kali jadinya 50% pupuk. Itu sumbangan yang besar kepada kebutuhan pupuk nasional. Yang kedua, organik masih bisa dibuat secara anaerob. Teknologinya digester itu misalnya. Itu menghasilkan gas. Setiap 1 ton itu menghasilkan gas 40 meter kubik. Setara dengan kalori 20 kg LPG. 20 kg. Jadi kalau kita membuang 175.000 ton sampah per hari dengan timbulan sekurangnya setengahnya atau 20 meter kubik, berapa juta meter kubik kita buang energi yang seharusnya bisa dikonversi menjadi energi untuk masak, untuk energi listrik gitu kan. Kemudian plastik. Di negara-negara lain isu tentang plastik nggak begitu ramai sebenarnya karena ada teknologi yang sudah lama digunakan. Teknologi pirolisis, semua perguruan tinggi pasti tahu bahwa pada keadaan kedap reaktor itu dengan diberi panas sampai mulai 400 derajat Celcius, reaktor pirolisis itu akan mengubah fasa padat plastik menjadi crude oil, menjadi minyak, menjadi heavy oil yang ujungnya akan berakhir sebagai sumbangan terhadap substitusi solar maupun bensin yang sangat besar artinya bagi kita. Jadi saya menggambarkan di dalam buku ini misalnya digambarkan kalkulasi dari satu TPST dari mulai berapa ton, misalnya 60 ton itu akan jadi apa saja, lalu dihitung berapa pendapatannya, berapa potensi untungnya, dan jangan lupa dalam sampah itu tetap berlaku adanya polluters pay principle, yaitu pembuang yang penimbul harus membayar. Itu otomatis karena kalau hanya mengalirkan dari sampahnya, yang termahal itu adalah melakukan pretreatment, melakukan pemilahan. Jadi pemilahan menjadi ongkos tertinggi di dalam pengelolaan sampah. Oleh karenanya jangan heran kalau ekonomi sampah itu tetap mengandalkan adanya tipping fee di samping dari penjualan itu adalah pendapatan bagi pengelola. Nah itu kembali lagi kelembagaan koperasi yang diandalkan untuk ini. Demikian. Oke, boleh buku saja. Jadi di buku ini sudah solusi sampah sudah di sini semua, Pak? Ya, TPST itu menggambarkan pengelolaan menjadi berbagai aneka produk yang bernilai. Oke. Itu ini yang pemimpin daerah itu wajib baca ini, Bro. Para stakeholder ya pemimpin daerah, pengusaha jasa olah sampah gitu. Kalau tadi kita bicara dengan Pak Saud Arfawung sebagai Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, banyak bidang-bidang sampah yang bisa dikelola. Dan semua itu ada di sini. Jadi buku yang dibikin dari Pak Ketua Umum Askindo ini tidak hanya tadi bincang-bincang tapi menjadi solusi. Dan penting sekali para pemangku kebijakan mulai dari gubernur atau wali kota atau bupati yang di daerah mendapatkan informasi dan bahkan tidak hanya strategis tapi hal-hal teknis ini sudah dijelaskan dalam buku ini. Sehingga inilah bentuk peduli tadi Askindo sampai menciptakan buku ini agar halayak ramai atau siapapun pengusaha atau masyarakat atau juga milenial melihat ini sebuah peluang. Sampah itu adalah masalah adalah peluang, dan peluang itu bisa di-create dari buku TPST Mandiri Energi Solusi Darurat Sampah. Terus kondisi darurat harus segera diatasi, kalau tidak ya tadi ada hal-hal yang memang bisa lebih besar lagi kalau kita tidak diantisipasi. Oke, Pak Santo, nanti ke depan kelembagaan itu akan seperti apa? Jadi koperasi ini masyarakat bisa terlibat atau Askindo akan menginisiasi sebuah koperasi atau seperti apa ke depannya, Pak? Ya nanti kita akan tuliskan lagi dalam buku baru mengkompilasi ketiga isu ini untuk ujungnya meyakini bahwa dari 3 event diskusi saja sudah kita bisa merumuskan banyak komoditas baru yang akan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi
khususnya di dalam menyokong ambisi kita bersama mencapai mandiri pangan dan energi. Nah, kelembagaan yang kita usulkan koperasi multi pihak itu adalah sebuah koperasi modern yang tidak disamakan dengan zaman dulu ada KUD dan lain-lain. Koperasi multi pihak itu bagaimana kita membangun korporasi yang selama ini didominasi oleh perusahaan swasta sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat yang bergabung dengan koperasi itu. Jadi kita melihat ada celah, ada challenge gitu ya, bahwa koperasi multi pihak itu sebagai jalan keluar atas kesulitan masyarakat ketika mau memperbesar skala usaha. Karena kalau kita bicara pengelolaan sampah, beternak ayam, beternak sapi, membuat industri silase, semuanya ada kalkulasi kaidah-kaidah ekonomi yang memenuhi syarat kelayakan itu adalah skala ekonomi. Nah, skala ekonomi itu kalau hanya mengandalkan kepada swasta besar, kita akan makin memperbesar jarak antara pemilikan si kaya dengan si miskin. Jadi kita ingin bersama-sama bergerak adalah bagaimana masyarakat luas dapat diajak berpartisipasi dalam pembangunan itu melalui pendirian koperasi-koperasi. Jadi nanti koperasi juga ya manajemennya, akan ada teknologinya, akan ada permodalan, dan yang paling penting adalah leader yang nanti bisa meng-create koperasi ini menjadi sesuatu yang tadi dimiliki oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa, dan nanti dari 3 isu yang sudah kita bahas, dan teman-teman bisa lihat di YouTube-nya kami, itu 3 perbincangan ini sudah tayang di YouTube, sehingga nanti bisa ditonton, sehingga nanti kesimpulan dari kegiatan 3 isu yang kemarin kami bincangkan akan menjadi sebuah buku yang sangat menarik yang nanti akan ditunggu oleh teman-teman. Keberadaan buku tersebut akan di-create gitu. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pemerintah atau bisnis atau media atau masyarakat secara umum atau akademisi pun dalam bagaimana menghadapi Indonesia ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Iya. Fokus kita kan adalah bagaimana mandiri pangan dan energi dapat dicapai. Itu sesuatu yang sangat besar, berat untuk kita mencapai itu. Tetapi di sini ada banyak peran yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan, pemegang kewenangan, pemerintah. Misalnya dalam pembangunan kelembagaan itu, badan hukumnya itu diterbitkan oleh pemerintah. Kewenangan dalam pengelolaan sampah juga ada di pemerintah. Jadi sebenarnya Askindo sampai kepada merumuskan ini saja sebuah usaha yang besar, kontribusi yang besar juga saya. Selanjutnya sangat diharapkan kepala daerah di kabupaten kota itu dapat menginisiasi yang tadi saya sebutkan, kalau satu kota sampahnya 500 ton, sedangkan TPST kelayakan ekonominya dibuat dengan 50 ton. Maka sekurangnya 10 koperasi sekunder dalam bidang persampahan yang merupakan korporasi merubah dari bahan material menjadi end consumer product atau end to end atau hulu hilir di dalam satu korporasi pengelolaan sampah. Nah, itu misalnya. Demikian juga untuk susu, dari mulai limbah dari pasar induk, limbah pertanian menjadi silase, mendukung adanya peternakan sapi potong maupun sapi perah, berujung pada pengolahan sehingga susu itu bisa disimpan lebih lama. Jadi cara berpikir kita membangun ekonomi itu ketika ada sumber daya yang idle, buat aja dulu produk sepanjang bisa disimpan lama. Jadi kalau kita membiarkan limbah, itu jelas menjadi masalah. Tapi kalau limbah itu jangan dulu bicara silasenya ada yang beli tidak gitu. Itu udah pasti setiap produk ada lawannya gitu ya. Buat aja dulu silase karena itu bisa disimpan bertahun-tahun. Jadi jangan takut kalau silase itu akan menumpuk. Sebesar apa sih ketakutan kita menyimpan silase dalam gudang ribuan ton misalnya. Jangan khawatir. Nanti kami akan turun lagi jika ada masalah itu. Marketnya akan ada marketnya. Ya. Jadi kita maju, terutama kepala daerah, teman-teman pengusaha juga jangan alergi terhadap koperasi. Koperasi itu bisa merupakan lembaga ekonomi bersama para pengusaha. Para pengusaha di dalam koperasi multi pihak sebenarnya bisa menjadi investor yang nanti pembagiannya dengan anggota itu ada cara perhitungan tersendiri yang tidak akan merugikan pengusaha yang mau investasi.
Demikian Pak Hadian. Oke. Oke. Ini tentunya kolaborasi dari berbagai pihak ya, dari pemerintah, dari komunitas bisnis, dari akademisi, dari media, dari community. Ini akan sangat mendukung dari kegiatan gerakan mandiri pangan dan energi secara bersama-sama. Dari mulai regulasi, nanti kelembagaan ini akan diatur semua. Tentunya bahwa niat baik ini kita pengen lakukan dengan cara yang baik dan kita manfaatkan dengan baik untuk menuju Indonesia lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi untuk rakyat. Dan tadi jarak si kaya dan si miskin tidak jadi terlalu jauh, tapi rakyat juga secara umum bisa menikmati sebuah kesejahteraan berada di negara Republik Indonesia. Mungkin itu saya Hadian Nur Sofian. Terima kasih Pak Sonson Gersoni, Ketua Umum Askindo, yang nanti kami tunggu bukunya dan bincang usahanya yang hari ini ribuan penonton sudah lihat di YouTube. Pasti nunggu lagi bukunya dan bincang usahanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.